Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penyelesaian program linier dengan metode simplex pada mata kuliah riset operasi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SSI MSI. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ratna Yulia Putri Handayani dengan NIM 191810101029 dan Maulidina Hasanah dengan NIM 191810101032. Kami dari jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Jember. Untuk selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini meliputi 1. Pengertian metode simplex, 2. Langkah-langkah penyelesaian, 3. Contoh soal penerapan metode simplex. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian metode simplex. Jadi, apa sih itu metode simplex? Metode simplex merupakan metode yang biasa digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu program linier, di mana metode penyelesaian ini dilakukan melalui perhitungan ulang atau yang biasa disebut dengan iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai diperoleh solusi yang optimal. Metode simplex itu sendiri tidak mempunyai keterbatasan dalam jumlah variabel keputusan dan fungsi kendala. Metode simplex didasarkan pada penerapan aljabar matriks eliminasi Gauss-Jordan, di mana syarat pada metode simplex yaitu bentuk kanonik program linier harus diubah dulu ke dalam bentuk baku atau bentuk standar. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian pada metode simplex. Pada umumnya, metode simplex terdiri dari beberapa langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan variabel keputusan, yang kedua, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, yang ketiga, mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk baku, keempat, membuat tabel awal simplex, kelima, menentukan pivot, keenam, melakukan operasi baris elementer atau OBE, dan yang ketujuh, menentukan solusi dan nilai dari fungsi tujuan. Untuk selanjutnya, contoh soal penerapan metode simplex. Contoh soal, perusahaan Jaya Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 50 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 30 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, dibutuhkan 3 jam perakitan dan 1 jam finishing, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi dibutuhkan 1 jam perakitan dan 1 jam finishing. Laba untuk tiap meja sebesar $3 dan tiap kursi sebesar $2. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal? Contoh soal tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu bisa menentukan variabel keputusannya. Berdasarkan permasalahan pada soal tersebut, kita peroleh variabel keputusannya yaitu X1 adalah banyaknya meja yang akan diproduksi dan X2 adalah banyaknya kursi yang akan diproduksi. Kemudian, dari contoh soal tersebut,
dapat kita buat model matematikanya dalam bentuk tabel. Di sini bertujuan agar memudahkan dalam proses selanjutnya. Pada tabel berikut ini diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat meja pada proses perakitan yaitu dibutuhkan waktu sebanyak 3 jam, dan untuk proses finishingnya dibutuhkan waktu sebanyak 1 jam. Sedangkan untuk pembuatan suatu kursi, waktu yang dibutuhkan pada proses perakitan yaitu sebanyak 1 jam, dan untuk proses finishing sebanyak 1 jam. Kemudian, total jam kerja yang tersedia untuk proses perakitan itu sebanyak 50 jam kerja, sedangkan untuk proses finishing total jam kerja yang tersedia adalah sebanyak 30 jam kerja. Nah, pada bentuk model matematika ini bisa kita ketahui juga laba per unit dari pembuatan produk meja dan kursi, yaitu laba yang dihasilkan dari pembuatan meja sebesar $3, dan untuk pembuatan kursi laba yang dihasilkan adalah sebesar $2. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi tujuan. Karena di dalam soal ditanyakan berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal, maka fungsi tujuan dalam soal tersebut yaitu memaksimumkan Z, di mana Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala dari contoh soal permasalahan tersebut diperoleh. Fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 50. Fungsi kendala yang kedua yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 30 dengan syarat x1 dan x2 harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya yaitu mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar atau baku. Nah, apabila kita perhatikan fungsi kendalanya pada permasalahan contoh soal tersebut, fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, karena menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka dapat dilakukan dengan menambahkan variabel slack, sehingga diperoleh bentuk baku dari fungsi kendalanya yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 50 dan x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 30, dan fungsi tujuannya berubah menjadi z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dengan syarat x1, x2, s1, s2 harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menyusun persamaan-persamaan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam tabel simplex. Diketahui fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Dan fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 50, dan yang kedua x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 30. Berikut merupakan tabel simplexnya. CJ di sini merupakan koefisien dari fungsi tujuan, di mana koefisien x1 yaitu 3, x2 yaitu 2, s1 0, s2 0, dan CB merupakan koefisien dari basisnya. Basis S1, S2, dan koefisien S1 adalah 0, koefisien S2 adalah 0. Dan baris pertama pada tabel ini merupakan
koefisien dari fungsi kendala yang pertama. Koefisien dari X1, 2, X2, 1, S1, 1, S2, 0. Dan RHS di sini merupakan nilai kanan dari fungsi kendala. Pada fungsi kendala yang pertama, nilai kanannya adalah 50. Kemudian pada baris kedua merupakan koefisien dari fungsi kendala yang kedua, di mana koefisien X1 adalah 1, X2 1, S1 0, S2 1, dan nilai kanannya adalah 30. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom dan baris pivot. Untuk memperoleh nilai ZJ min CJ dari kolom pertama, yaitu dengan mengalihkan CB dengan X1 lalu dikurangi dengan nilai CJ-nya. Maka 0 dikali 2 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, dikurangi 3 sama dengan min 3. Jadi ZJ min CJ dari kolom pertama yaitu min 3. Kemudian dengan cara yang sama pada kolom kedua diperoleh nilai ZJ min CJ yaitu min 2, dan pada kolom ketiga ZJ min CJ yaitu 0, dan kolom keempat yaitu 0. Kemudian untuk memperoleh kolom dan baris pivotnya, yang pertama untuk menentukan kolom pivot maka dilihat dari nilai ZJ min CJ yang bernilai paling negatif. Pada tabel ini ZJ min CJ yang bernilai paling negatif adalah min 3, di mana min 3 yaitu merupakan kolom pertama. Jadi kolom pertama yaitu X1 ini merupakan kolom pivot, dan untuk mencari baris pivotnya dilihat dari rasio. Nah, untuk mencari nilai rasio yaitu dengan cara RHS dibagi dengan kolom pivotnya, diperoleh 50 dibagi 2 yaitu 25, dan 30 dibagi 1 yaitu 30. Maka untuk menentukan baris pivotnya dilihat dari nilai rasio yang paling kecil. Nah, diperoleh nilai rasio yang paling kecil yaitu 25, maka baris pivotnya adalah baris yang pertama. Di sini kolom pivot dan baris pivot memiliki titik potong yaitu 2. Nah, 2 ini merupakan elemen pivotnya. Kemudian karena pada tabel ini nilai ZJ min CJ masih bernilai negatif, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan operasi baris elementer atau OBE. Namun sebelum kita melakukan OBE, maka kita ubah basis yang kita peroleh tadi dengan melihat kolom dan baris pivot. Karena baris pivot yang diperoleh yaitu pada baris pertama, maka basis S1 kita rubah dengan kolom pivot X1, yaitu S1 kita rubah dengan X1, dan nilai CB-nya juga kita rubah dengan nilai CJ pada X1 yaitu 3. Setelah merubah basis, maka kita lakukan OBE. Yang pertama, elemen pivot harus bernilai 1, dan elemen yang lain pada kolom pivot harus bernilai 0. Maka OBE pada baris pertama dikalikan dengan setengah, diperoleh nilai X1 yaitu 1, X2 0,5, S1 0,5, S2 0. Kemudian pada baris kedua
dikurangi dengan baris pertama yang baru. Diperoleh nilai X1 0, X2 0,5, S1 min 0,5, S2 1. RHS atau nilai kanannya juga kita OBE. Jadi 50 dikali setengah yaitu 25 dan 30 pada baris kedua dikurangi dengan baris pertama yaitu 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Lalu diperoleh nilai ZJ min CJ pada kolom X1 yaitu 0, pada kolom X2 min 0,5, pada kolom S1 1,5, dan pada kolom S2 0, dan RHS sama dengan 75. Karena pada tabel kedua masih ada yang bernilai negatif dan itu merupakan belum optimal. Jadi kita ulangi langkah yang kelima, yaitu menentukan pivot. Dengan cara yang sama untuk menentukan kolom pivot, dilihat dari nilai ZJ min CJ yang bernilai paling negatif. Nah, pada tabel kedua, kolom X2 merupakan kolom pivotnya, karena nilai ZJ min CJ bernilai min 0,5. Untuk mencari baris pivotnya, dilihat dari rasio yang terkecil. Karena 10 merupakan nilai terkecil, maka baris kedua merupakan baris pivotnya. Dan titik potong dari kolom dan baris pivotnya merupakan elemen pivot, di mana pada tabel kedua ini elemen pivotnya yaitu 0,5. Kemudian setelah kita peroleh baris dan kolom pivotnya, maka kita lakukan operasi baris elementer. Dengan cara yang sama, sebelum melakukan OBE, maka basis harus kita rubah. Karena baris dan kolom pivot terletak pada baris kedua dan kolom X2, maka basis S2 kita rubah dengan X2 dan nilai CB kita rubah dengan nilai CJ pada X2 yaitu 2. Setelah itu dilakukan operasi baris elementer. Yang pertama, elemen pivot yaitu 0,5 harus bernilai 1 dan elemen yang lain pada kolom pivot harus bernilai 0. Caranya yaitu dengan melakukan OBE pada baris kedua dikali dengan 2 dan baris pertama dikurangi dengan 1/2 B2, di mana B2 ini merupakan baris kedua yang baru dan diperoleh tabel ketiganya yaitu X1 yaitu 1, X2 0, S1 1, S2 min 1, X1 0, X2 1, S1 min 1, S2 2. Dan RHS juga dilakukan OBE. Jadi RHS pada baris pertama yaitu 20 dan RHS pada baris kedua yaitu 10. Maka diperoleh nilai ZJ min CJ pada kolom X1 0, X2 0, S1 1, S2 1 dan RHS sama dengan 80. Nah, karena ZJ min CJ pada tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka diperoleh kondisi yang optimal sehingga diperoleh solusi optimalnya yaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 10, dan Z sama dengan 80. Jadi, untuk memperoleh laba maksimum sebesar $80, perusahaan Jaya Furnitur harus memproduksi meja sebanyak 20 buah dan kursi sebanyak 10 buah. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang penyelesaian
program linier dengan metode simplex. Semoga apa yang kami jelaskan bisa mudah dipahami dan dimengerti. Dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.